Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, pendiri Partai Amanat Nasional PAN Amin Rais yang tengah beribadah umroh di Arab Saudi bertemu dengan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab yang kini menjadi buron kepolisian. Foto pertemuan keduanya menjadi viral di media sosial. Dalam foto yang beredar di media sosial, Amin Rais berjabat tangan dengan Rizik di dalam sebuah ruangan yang diduga hotel. Rizik nampak mengenakan pakaian ihram berwarna putih yang biasa digunakan umat muslim saat beribadah di Mekah. Dalam foto lain, Amin Rais dan Rizik Syihab nampak berfoto dengan Zakir Naik, seorang ulama asal India. Foto pertemuan Amin dan Rizik ramai diperbincangkan karena Rizik yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi ini tengah dicari pihak kepolisian. Polisi telah menetapkan Rizik sebagai buron setelah Rizik tidak kooperatif dan berkali-kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Polisi juga sempat mengajukan red notice atau permintaan penahanan sementara pada Interpol, namun pengajuan red notice ditolak karena perkara Rizik tidak masuk kategori red notice. Ya, alasannya kasus yang menjerat pimpinan FPI tersebut tidak masuk dalam ketentuan red notice. Polda Metro Jaya tengah mencari cara untuk memulangkan pimpinan FPI Rizik Syihab kembali ke tanah air setelah pengajuan red notice ke National Central Bureau Interpol Indonesia ditolak. Interpol beralasan kasus yang menjerat Rizik tidak masuk dalam ketentuan red notice. Namun Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Rikwanto menyatakan tidak dikeluarkannya red notice bukan halangan bagi penyidik untuk membawa pulang Rizik. Kemungkinan untuk melacaknya kita gunakan sumber daya yang ada, tentunya dengan menerbitkan notis, kemudian melakukan kerjasama polis to polis. Ini sedang dilakukan terus. Mudah-mudahan nanti ada upaya-upaya maksimal untuk bagaimana memulangkan yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara itu, pihak imigrasi sampai saat ini belum menerima permohonan tertulis dari kepolisian untuk menarik dokumen perjalanan Rizik. Penyidik Polri kan punya cara, kalau teknis kan dia sudah jelas sesuai dengan UHAP. Tapi praktis itu tentu ada pilihan bagi penyidik Polri. Imigrasi tetap bersedia memberikan dukungan, membantu bila ada permintaan. Ya. Jadi hal itu tentu sangat bergantung pada penyidik Polri. Rizik Syihab disebut-sebut mendapat perpanjangan izin tinggal atau long stay visa di Arab Saudi yang berlaku tanpa batas. Namun pihak kepolisian masih menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Dari Jakarta, perang terhadap narkoba itu juga menjadi semangat kami, semangat pimpinan. Ada oknum yang terlibat, Bapak Menteri langsung memberikan sanksi tegas. Seperti di Cipinang kemarin, langsung dicopot diganti. Tapi ini tentu tidak bisa memberikan rasa puas terhadap semuanya. Selama tidak ada pembenahan internal yang menyeluruh ini akan terjadi lagi, Bu. Nah, untuk itu bersama-sama jajaran Ditjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa bekerja sendiri. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bekerja sama. Tadi disampaikan oleh Pak Budi Waseso bahwa sebagian dari kami sudah bekerja sama dengan baik, melaporkan bahkan minta bantuan untuk dilakukan razia bersama. Ya. Nah, ini niat baik, bukan hanya niat baik. Dalam tataran operasionalisasi sudah dilakukan. Nah, kalau sekarang ini sudah ada data yang bisa untuk melokalisir ini, Bapak Menteri sudah memerintahkan kepada kami untuk segera memilih tempat-tempat tertentu untuk para bandar. Sebagaimana diketahui, jadi maksudnya ini akan disatukan begitu nantinya? Ya, mereka akan disatukan, dijadikan di satu lapas? Di satu tempat. Kalau perlu, kalau mereka sudah sangat menjadi musuh besar, sebelum mereka dieksekusi apapun hukumannya, one person, one cell. Tapi ini sudah dibangun. Gayung itu kan bersambut, Bu, ya. Mereka yang seperti itu, kemudian disambut juga oleh mental petugas lapas yang tidak baik, akhirnya jadilah ini kerjasama. Itu bagaimana, Bu, pembenahan mental dari lapas, petugas lapas ini? Baik, jumlah petugas kami sekarang ini sekitar 30.000 orang bekerja di 523 satuan kerja di seluruh Indonesia. Kemudian kita males mengeluh juga kalau soal anggaran, soal keterbatasan ini itu, berjuang untuk mengatasi orang-orang bermasalah. Isinya sekarang ini lapas rutan 223.000 dari kapasitas yang seharusnya hanya 122.000. Saat over kapasitas ini pasti berdampak macam-macam, termasuk saat hari-hari kita bergaul dengan para
warga yang bermasalah, dengan prinsip kami yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mencoba memperbaiki. Tapi kami bukan pakar yang segala bisa. Tapi akhirnya ada juga yang terpengaruh gitu, Bu, ya? Betul, betul. Saya nggak ngerti, kalau saya ini manusiawi saat kita bergaul terus-terusan, itu bagaimana tidak mudahnya untuk mengelak dari satu kondisi seperti itu. Berarti selain mengawasi warga binaan yang bermasalah, ternyata petugas lapasnya juga harus diawasi juga nih, Bu. Betul. Nah, mekanismenya seperti apa itu Nah, pengawasan terhadap petugas lapas? ini dilakukan. Mohon izin, ini saya cerita tentang Cipinang. Cipinang itu begitu luasnya areal, kita kadang kontrol ke satu blok, lewat blok satu lagi mereka di sana bermain. Sama-sama kita ketahui dan kita sadar bahwa para bandar ini sangat lihai, dan mereka pasti sudah memetakan oknum mana saja yang lemah, pegawai mana saja yang mereka bisa masuk. Jadi sudah dipegang ya? Pasti sudah dipegang. Termasuk, mohon maaf, kalau kepala terlibat, mereka juga sudah bisa memetakan, oh ini begini, dan mereka tentu dengan jurus-jurus jitunya akan tetap mengupayakan apa yang menjadi usaha mereka, dan ini memang sudah sangat luar biasa, menyakitkan buat kami, Mbak Sylvia. Saya yakin kami yang normal ini nggak terima dengan kondisi kayak gini. Yang normal. Untuk memperbaiki yang tidak normal ini, Bang Edi. Ya, saya kira yang betul-betul kita prihatin betul ya apa yang terjadi di Cipinang kemarin, dan kita betul sedih kata Ibu ya, karena bagaimanapun juga kalau pada saat ini adalah pemerintah sendiri memang betul-betul untuk melakukan bagaimana pemberantasan narkoba dilakukan. Polisi bekerja keras, BNN bekerja, tetapi nyatanya di LP Cipinang atau di lembaga pemasyarakatan masih juga terjadi. Akar masalahnya apa, Bang Edi? Ya, saya kira di sini adalah kalau kita lihat pengalaman kita, pengamatan kita dari masa ke masa ya, ini adalah karena saya kira komitmen daripada para kalapas di sini tidak betul-betul bagus ya. Kenapa? Bisa dibayangkan, sebetulnya yang tadi yang sampaikan Pak Buas tadi, hanya satu yang bisa dilakukan, bisa bersih di lembaga pemasyarakatan. Satunya adalah bersih terhadap penggunaan komunikasi HP. Tapi yang jadi masalah adalah pada saat hari ini dilakukan operasi, kemudian nanti siang sudah banyak lagi HP. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena ya tadi masih lolos penyeludupan HP ke dalam, masih terus berlaku. Sebegitu mudahkah penyeludupan yang terjadi? Ya, ini kenyataannya memang sering terjadi, namanya razia dilakukan di lapas, sering terjadi. Namun nyatanya masih tetap lolos ya. Saya kira ini betul-betul, dan ini akan menjadi tentunya kita harapkan pada Pak Dirjen nanti, ini harus betul-betul diperketat ya. Bagaimana biar ke dalam itu tidak lagi ada penggunaan komunikasi. Kalau itu masih terjadi, tadi sampaikan oleh Pak Buas, betul, di dalam pengamatan kami, dalam kajian-kajian kami selama ini, itu terjadi karena masih ada komunikasi antara di dalam lapas dengan para jaringan-jaringan yang ada di luar. Inilah yang menjadi akar permasalahannya. Sebetulnya kalau misalnya komunikasi terputus, itu insya Allah di sana, di lembaga pemasyarakatan. Gimana itu, Bu Tami, menjamurnya alat komunikasi? Sekarang pemerintah telah menggulirkan sejumlah anggaran untuk kami membeli sarana, melengkapi sarana yang bisa untuk antisipasi lalu lintas barang yang dilarang. Itu sudah sebagian kecil. Lapas rutan sudah dilengkapi dengan sarana tersebut, termasuk Cipinang sebenarnya. Tapi nyatanya ya itu tadi, kita tidak bisa. Oh, jadi Cipinang sebetulnya sudah ada alat itu untuk deteksi. Alat pendeteksi itu sudah ada. Nah, sekali lagi, ini tadi yang dilakukan oleh oknum ini tadi, yang bisa juga tetap memanfaatkan ruang-ruang kelengahan dari pimpinannya, dari kepala kesatuan pengamanannya dan jajaran pejabat yang ada di soal saja cari jalan tikus gitu, siap, ya. Siap, itu faktanya terjadi, kami juga tidak mengingkari. Dan di tengah keterbatasan sarana dan SDM ini tadi, sebenarnya pimpinan Pak Menteri dalam hal ini, Dirjen dan jajaran itu tetap bagaimana mendorong kita semua itu menegakkan integritas, kemudian juga menghindari dari kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah seperti ini. Itu terus kita lakukan. Bang Edi, kalau kita ngomong soal ketegasan, Menkumham kurang tegas apa coba kalau kita lihat dari statement-statementnya sudah marah-marah gitu ya? Saya berpikir kemarin setelah pada saat di Riau, beliau marah-marah kemudian tampar meja ya. Mudah-mudahan semua lapas akan bersih. Ya, saya kira juga kenyataannya masih ada juga ternyata ya. Tapi ini saya kira tadi Pak Buas juga ngomong bahwasanya
ya saya kira Ibu juga tadi menyampaikan, saya kira memang perlu ke depan duduk bersama antara Kepala BNN, kemudian juga dari Pak Menteri Menkumham, kemudian juga Kapolri ya saya kira di sini ya. Kenapa? Karena memang perlu saya kira diberikan sedikit keleluasan ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk melakukan paling tidak pengawasan di dalam apa. Nah, tadi keleluasaan juga disinggung oleh Pak Buas ya. Tadi katanya data sebetulnya sudah ada Bu, sudah lengkap, tetapi sulit juga untuk bergerak karena masih ada keterbatasan. Ya. BNN juga punya kewenangan sendiri dan menghormati juga kewenangan dari stakeholders lainnya. Nah, ini bagaimana menyinkronkannya, Ibu? Oke, barangkali kalau ini sudah menjadi sebuah keputusan bahwa kita perang terhadap narkoba, kita lakukan bareng-bareng. Sistem seperti apa khusus untuk para bandar ini nggak ada pintu ditutup oleh Kementerian Hukum dan HAM, terlebih Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sebetulnya selama ini seperti apa sih Bu? Apakah memang akses itu masing-masing punya sendiri sehingga akhirnya sulit untuk saling bekerja sama? Sebagaimana tadi diakui Pak Budi Wasesa, sebenarnya kita sudah semakin baik. Jadi kalau di kabupaten ada BNNK, di provinsi ada BNNP, di pusat ada BNN, kita sudah bekerja sama. Ada yang namanya Satgas P4GN, ini sudah bekerja. Tapi itu tadi, cepet-cepetan. Ya. Kita bekerja melakukan perbaikan, si mafia bandar ini juga melakukan antisipasi. Cari celah. Dia memperhatikan apa yang dilakukan kita, mereka lakukan ini. Ini dia, sering bocor kan informasinya Bang Edi seperti yang tadi dikatakan. Sebetulnya data sudah ada. Untuk memperkuat itu kan harus ada barang bukti. Barang bukti itu ya harus digeledah ke tempatnya. Mau digeledah tapi ternyata sudah bocor. Nah, ini bagaimana coba? Makanya saya sampaikan tadi, saya kira memang perlu ada semacam kesepakatan bersama antara bagaimana caranya biar orang-orang yang bisa melakukan penyamaran ya. Sebetulnya tim cyber pun bisa masuk ke dalamnya saya kira, asal diberikan keleluasan, karena memang yang jadi masalah pada saat petugas masuk ke dalam LV itu kan memang ada penjaga ya tentu saja harus ditanya-tanya gitu ya. Coba misalnya kalau misalnya dari penjaga-penjaga itu memberikan kemudahan sehingga nanti petugas yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan itu akan lebih mudah ya. Ini sedikit Mbak Ijin, Pak Edi. Beliau ini yang datang ke Lapas Cipinang kan dibuka akses, maka ketemu itu. Karena apa? Kepala KPLP sendiri meyakini tidak ada itu gitu. Pada saat di monitor di awal razia sebelumnya nggak ada itu. Pas dibawa ini kan nggak bocor maknanya. Itu ditemukan bersama-sama dengan petugas kami. Sebentar, KPLP tidak mengetahui sebetulnya ada fasilitas medisel itu. Iya. Kok bisa tidak tahu? Kapan dipasangnya? Bisa. Itu tadi, begitu luasnya areal yang harus dikontrol, saat dia kontrol, tidak ada. Enggak, kapan masangnya? Mereka tidak tahu, karena memang kontrol di tempat lain. Sistemnya muter, yang bersangkutan kontrol itu dari lantai 1 ke 3 dan seterusnya. Tidak tiap hari dilakukan kontrol di satu tempat itu. Waktu tidak cukup. Nah, faktanya kerjasama ini ada karena pada saat petugas BNN datang itu ditemukan dengan pegawai, artinya dibuka tidak bocor gitu loh. Betul. Nah, strategi ini mestinya strategi ini yang harus diterapkan. Pasti kami sepakat perang terhadap narkoba itu sebenarnya sudah menjadi kalau pengawasan atau pemasangan CCTV deh misalnya di dalam lapas itu seperti apa sih Bu? Itu di dalam lapas saja bisa ada CCTV Bu yang mengawasi keluar. Nah, ini tadi oknum ini Mbak kan sudah ini 45 orang sedang diperiksa, 45 orang dan 2 orang sudah ditetapkan sebagai yang bersalah. Kepala KPLP juga sudah diberhentikan. Ya. Maknanya ada keseriusan dari Bapak Menteri dan jajaran di kami untuk menegakkan disiplin sekaligus juga tidak mentolerir adanya pelanggaran. Tapi sekali lagi kondisi-kondisi ini ada deret ukur dan deret hitung. Apa yang kami lakukan, si mafia memonitor, kelemahan-kelemahan kami dipetakan. Nah, ini upaya terus-menerus. Kami sepakat saling berkejaran. Saya pikir itu. Dan kami dalam posisi yang bergaul dengan mereka sekali lagi tidak sehari 2 hari, bertahun, dan mereka mengamati kita, siapa-siapa yang lemah, mereka pakai. Intinya kita tidak boleh kalah Bu. Ya, ini harus cepat ini Bu. Langsung ketemu untuk saling berkoordinasi untuk memantapkan barisan. Ya, pasti kami ingin selalu menyempurnakan kembali kepada posisi walaupun di tengah kondisi keterbatasan. Baik, Bang Edi, di tengah kondisi keterbatasan ada upaya pemberantasan perang terhadap narkoba yang harus terus digencarkan. Apa kuncinya untuk bisa sukses? Kuncinya adalah ketegasan.
Ya, ketegasan dari pimpinan tentunya. Jika memang ternyata ada bukti-bukti, ya saya kira ini gampang sebetulnya untuk melakukan pengusutan. Tinggal misalnya dicek CCTV. Siapa yang bantu dia memasang CCTV tadi? Siapa yang bantu narapidana ini Kemudian narapidana ini tadi berhubungan dengan siapa saja? Tentunya kan pasti ada imbalan apa-apa di sini ya. Saya kira perlu bukan hanya misalnya sanksi sebetulnya diberikan, tetapi dia kalau memang ada unsur pidananya, saya kira harus proses secara pidana. Ya, biar mereka ini untuk memberikan semacam pembelajaran kepada yang lain agar kasus-kasus serupa tidak terulang kembali. Baik, terima kasih Bang Edi Hasibuan dan juga Ibu Tami atas waktu bersama kami. Kita nantikan ya upaya selanjutnya ini yang lebih kencang.